Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengadakan renungan singkat yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosotipuro. Dan pembahasan pada pagi ini berjudul Tempat Pengungsian. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang di surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan dengan segala kelemahan kami. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam renungan pagi pada pagi ini. Memberkati kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti akan arti makna dari pekabaran pada pagi ini. Memberkati juga hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan ini. Kuasa Tuhan bekerja dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini Gunung Merapi memasuki level siaga. Dan tentunya persiapan-persiapan sudah dilakukan oleh aparat-aparat dan instansi-instansi yang terkait. Berita pagi ini menyatakan bahwa ada guguran lava dari puncak Merapi. Saya percaya pos-pos pemantauan selalu memantau kegiatan Gunung Merapi. Agar suatu saat nanti bila mana mengalami erupsi, maka tidak ada korban jiwa yang terkena dampak dari erupsi tersebut. Itulah sebabnya saya percaya juga bahwa pemerintah daerah, Pemda, di mana di sekitar Gunung Merapi ini pun, baik itu Jogja, Boyolali, Klaten, sudah mempersiapkan tempat-tempat pengungsian yang digunakan untuk melindungi masyarakat yang terkena dampak erupsi ini. Dan tempat pengungsian ini boleh menjadi suatu tempat perlindungan bagi mereka, tempat yang aman bagi mereka dari terjangan erupsi Gunung Merapi yang mungkin akan terjadi beberapa hari lagi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Daud, seseorang yang merasakan dan merasa ataupun juga mengalami problema-problema yang ada dalam kehidupannya. Mulai dari ketika menjadi gembala hingga akhir hayatnya, problema-problema selalu ada dalam kehidupannya. Dan dia merasakan bahwa Tuhanlah yang menjadi tempat pengungsiannya ketika dia merasakan problema-problema yang dihadapi. Begitu banyak, begitu kompleks. Baik itu musuh-musuh dari bangsa Israel, bahkan anak-anaknya pun sudah kurang ajar kepadanya. Contohnya Absalom sudah memberontak kepadanya.
Dan masih banyak lagi perkara-perkara kenegaraan yang menimpa dirinya. Namun Daud merasakan dan membutuhkan bahwa Tuhan adalah tempat pengungsiannya. Dalam 2 Samuel pasal 22 dan 33, Mazmur pasal 43 ayat 2, di sana disaksikan, dicatat bagaimana Daud ini merasakan dan membutuhkan tempat pengungsian, yaitu Tuhan yang di surga. Melalui tempat pengungsian inilah dia merasa aman, dia merasa mendapatkan perlindungan bagi dirinya di dalam menghadapi segala problema yang ada dalam kehidupannya. Pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Apakah kita akan mengaca kepada Daud yang membutuhkan tempat pengungsian dalam kehidupannya, di dalam menghadapi problema yang ada dalam kehidupannya? Nabi Yesaya pasal 25 ayat 4. Di sana dituliskan, dikatakan, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa pekabaran Nabi Yesaya menguatkan kesaksian dari Raja Daud bahwa Tuhan, Allah yang di surga, adalah Allah tempat pengungsian umat-umatnya dari segala problema yang dihadapi. Marilah, saudara, kita meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Daud di dalam menghadapi problema-problema, pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi. Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28. Mari kita baca. Matius 11 ayat 28. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah sebuah undangan disampaikan kepada kita yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juga tempat pengungsian bagi umat-umatnya yang letih lesu, yang berbeban berat. Undangan disampaikan kepada kita agar kita datang kepadanya dengan segala masalah yang ada. Kita boleh curhat, kita boleh berseru atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah ketika kita mengalami problema kehidupan, pergumulan-pergumulan kehidupan kita meneladani Daud. Dan ketika kita mengalami pergumulan kehidupan kita, marilah
marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepadanya. Dan Dia akan memberikan kepada kita solusi. Dia akan memberikan kepada kita kelegaan atas apa yang sudah menimpa dalam kehidupan kita. Marilah sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan Yesus dengan segala kelemahan kita, dengan segala penderitaan kita, sehingga apapun yang terjadi, Tuhan akan ikut campur tangan di dalam segala permasalahan kita. Selamat pagi, dan Tuhan memberkati. Amin.